Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Aftarina Pratiwi, NIM T2018-1043 dari Prodi PAI kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 1.1 pembelajaran PAI dan BP kelas 9 di SMP. Nah, pada RPP ini materi pokoknya yaitu menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, tujuan dari materi ini yang pertama yaitu terbiasa berperilaku optimis dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua yaitu terbiasa berperilaku ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga yaitu terbiasa berperilaku tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian optimis. Dan yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ikhtiar. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian tawakal. Nah, materi pembelajarannya yang pertama yaitu pengertian optimis. Sifat optimis adalah sifat yang memiliki harapan positif yang menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis ini adalah pesimis. Sifat optimis ini termasuk perilaku terpuji atau akhlakul karimah yang harus dimiliki seorang muslim. Seorang muslim yang memiliki sifat optimis akan selalu berpikiran positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita agar senantiasa memiliki sifat optimis yang terdapat pada hadis berikut ini, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada rasa tiaroh atau firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Seseorang yang bersifat optimis akan tetap semangat menghadapi semua permasalahan. Jika tidak berhasil menyelesaikan suatu permasalahan, maka dia akan mencoba lagi untuk kedua kalinya, dan seterusnya. Salah satu ciri orang yang optimis itu adalah ia memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Nah, melakukannya dengan sepenuh hati dan perasaan senang, serta pada saat melaksanakan suatu pekerjaan tersebut. Dan yang kedua yaitu pengertian ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, ataupun cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, tidak dibenarkan orang yang mempunyai keinginan itu hanya berdiam diri tanpa ada upaya sama sekali. Selanjutnya, usaha tersebut diikuti dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan tersebut dapat terwujud. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mengenai pentingnya ikhtiar sebagaimana firman-Nya berikut ini, yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya atau segala sesuatu, yang terdapat dalam Quran Surah An-Najm ayat 39-42. Dan yang ketiga yaitu ada pengertian tawakal. Tawakal di sini artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Ingatlah bahwa manusia hanya berkewajiban untuk berusaha, sedangkan keputusan sepenuhnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah
hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 11. Nah, dalam RPP ini penilaiannya itu ada 3. Yang pertama sikap, pengetahuan, keterampilan. Yang pertama sikap ini dilakukan dengan cara observasi, sedangkan pengetahuan ini dilakukan dengan tes lisan dan tes tulis bentuk uraian, dan yang ketiga yaitu keterampilan dilakukan dengan praktik. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Melakukan suatu pekerjaan. Nah, melakukannya dengan sepenuh hati dan perasaan senang serta pada saat melaksanakan suatu pekerjaan tersebut. Dan yang kedua yaitu pengertian ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan ataupun cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, tidak dibenarkan orang yang mempunyai keinginan itu hanya berdiam diri tanpa ada upaya sama sekali. Selanjutnya, usaha tersebut diikuti dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keinginan tersebut dapat terwujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan mengenai pentingnya ikhtiar sebagaimana firman-Nya berikut ini, yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya atau segala sesuatu, yang terdapat dalam Quran Surah An-Najm ayat 39-42. Dan yang ketiga yaitu ada pengertian tawakal. Tawakal di sini artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Ingatlah bahwa manusia hanya berkewajiban untuk berusaha, sedangkan keputusan sepenuhnya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 11. Nah, dalam RPP ini penilaiannya itu ada 3. Yang pertama sikap, pengetahuan, keterampilan. Yang pertama sikap ini dilakukan dengan cara observasi, sedangkan pengetahuan ini dilakukan dengan tes lisan dan tes tulis bentuk uraian, dan yang ketiga yaitu keterampilan dilakukan dengan praktik. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Irawati, NIM T 2018-1042. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang KD 1.7 mata kuliah pembelajaran PAI dan BP kelas 9 tentang penyederhanaan RPP nomor 14 tahun 2019. Yang langsung saja, satuan pendidikan yang digunakan yaitu di SMPN 4 Muncar, mata pelajaran PAI dan BP kelas 9 semester 2. Materi yang diajarkan yaitu tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 2 kali 40 menit. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Meyakini bahwa berbakti dan taat tata krama, sopan santun, dan rasa malu adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, mewujudkan perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Yang ketiga, memberikan komentar gambar atau tayangan yang terkait dengan perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Yang keempat, memahami pentingnya perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Yang kelima, menjelaskan contoh-contoh nyata perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu sebagai implementasi pemahaman surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait. Yang keenam, menganalisis hubungan rumusan hubungan antara perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu dengan kemudahan yang didapat dalam kehidupan. Yang ketujuh, memaparkan hubungan rumusan hubungan antara sikap tata krama, sopan santun, dan rasa malu dengan kemudahan yang didapat dalam kehidupan. Dan yang terakhir yaitu menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu.
Alat dan bahan alat yang digunakan yaitu penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan proyektor. Bahannya yaitu buku pendidikan agama Islam kelas 9, buku referensi yang relevan, tafsir Al-Quran dan hadis terkait kitab suci Al-Quran. Langkah-langkahnya ada 3 langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Dan yang terakhir yaitu materi pembelajaran. Di sini materi pembelajaran yang diajarkan yaitu tata krama dan sopan santun dan rasa malu. Pengertian tata krama sendiri yaitu tata krama itu terdiri dari 2 kata, yakni tata artinya adat, aturan, norma, dan krama yang berarti sopan santun, tindakan ataupun perbuatan. Dengan kata lain, tata krama adalah adab sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Manfaatnya yaitu menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan tentram, memperkuat jalinan kerukunan yang sudah dibentuk, memperkecil munculnya konflik, dan mempermudah pergaulan di masyarakat. Sopan santun adalah sikap ramah yang diperlihatkan pada beberapa orang di hadapannya dengan maksud untuk menghormati, sehingga membuat kondisi yang nyaman serta penuh keharmonisan. Seperti dalil nakli santun yaitu Surah Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna innallaha bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata waz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Nah, itu tadi yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya pengertian malu. Malu adalah salah satu kata yang mencakup perbuatan yang menjauhi segala apa yang dibenci. Malu adalah salah satu sikap yang memotivasi atau mendorong seseorang untuk meninggalkan keburukan atau perbuatan-perbuatan tercela atau menahan diri dari segala keburukan atau menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, hina, serta mencegah sikap melalaikan hak orang lain. Ada beberapa manfaat dari sikap malu. Yang pertama, mencegah dari perbuatan maksiat, mendorong berbuat kebaikan, dan yang terakhir, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerukunan yang sudah dibentuk, memperkecil munculnya konflik, dan mempermudah pergaulan di masyarakat. Sopan santun adalah sikap ramah yang diperlihatkan pada beberapa orang di hadapannya dengan maksud untuk menghormati, sehingga membuat kondisi yang nyaman serta penuh keharmonisan. Seperti dalil nakli santun yaitu Surah Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna innallaha bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata waz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Nah, itu tadi yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya pengertian malu. Malu adalah salah satu kata yang mencakup perbuatan yang menjauhi segala apa yang dibenci. Malu adalah salah satu sikap yang memotivasi atau mendorong seseorang untuk meninggalkan keburukan atau perbuatan-perbuatan tercela atau menahan diri dari segala keburukan atau menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, hina, serta mencegah sikap melalaikan hak orang lain. Ada beberapa manfaat dari sikap malu. Yang pertama, mencegah dari perbuatan maksiat, mendorong berbuat kebaikan, dan yang terakhir, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KD 1.9 yaitu ibadah haji dan umroh. Yang pertama yaitu pengertian ibadah haji. Pengertian ibadah haji berasal dari bahasa Arab yaitu hajja yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Yang selanjutnya itu macam-macam haji. Macam-macam haji ini ada 3. Yang pertama itu ifrad, yang kedua tamattu, yang ketiga qiran. Dan yang selanjutnya itu syarat-syarat wajib haji. Syarat-syarat wajib haji yaitu Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, mampu. Rukun haji yaitu ihram, wukuf,
tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Dalam wajib haji yang harus dilakukan yaitu ihram dari miqat, bermalam di Musdalifah, melontar jumrah Aqabah pada hari raya haji, melontar 3 jumrah, bermalam di Mina, tawaf wada, dan yang terakhir yaitu tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Yang kedua yaitu pengertian mengenai umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung, secara istilah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukum dari melaksanakan umrah yaitu fardu ain. Syarat wajib umrah sama dengan syarat wajib haji. Umrah yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Hikmah dari haji dan umrah yaitu 1. Bagi individu menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat, diampuni segala dosanya. Yang 3, menyucikan jiwa seseorang. Yang 4, meningkatkan keimanan seseorang. Yang 5, mengingatkan akan perjuangan Rasulullah. Yang 6, melatih sifat sabar dan disiplin. Yang 7, mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Manfaat bagi umat Islam yaitu 1, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam. 2, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam. Yang 3, media untuk dakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Yang 4, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Alif Hidayat, NIM T 2018-1022 akan melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan oleh presentator sebelumnya, yaitu KD 1.12 yang membahas tentang RPP materi pokok sejarah perkembangan Islam di Nusantara pada kelas 9 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah SMN 1 Banyuwangi yang memiliki alokasi waktu 2 kali 40 menit. Langsung saja tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik ini mampu yang pertama mendeskripsikan alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara secara berurutan. Yang kedua, menjelaskan 4 teori kedatangan Islam di Nusantara dengan tepat. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama wali songo dengan tepat. Yang keempat, yaitu menganalisis cara-cara penyebaran Islam di Nusantara dengan benar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini ada 3 langkah-langkah. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Dan yang ketiga, yaitu kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan yang pertama membuka pembelajaran dengan mengucap salam, dilanjutkan salah seorang peserta didik memimpin doa akan belajar. Yang kedua, menanyakan wawasan peserta didik terkait materi sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi dasar atau KD, tujuan pembelajaran dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Dan yang keempat yaitu diadakannya tes awal atau pretest. Selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan ini ada yang pertama pembagian 5 kelompok, yang kedua mengamati teks bacaan tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, yang ketiga mengajukan pertanyaan tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, yang keempat menemukan atau mengumpulkan data dan fakta tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, yang kelima yaitu menyajikan paparan data dan fakta tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, dan yang keenam yaitu menanggapi paparan tiap kelompok. Kegiatan penutup yang pertama memberikan penguatan dan menyimpulkan materi sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Yang kedua, peserta didik bersama guru melakukan refleksi dan mengungkapkan pesan moral terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu peserta didik mengerjakan tes akhir atau post-test. Dan yang keempat, penyampaian rencana kegiatan pertemuan berikutnya dan doa bersama. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Di sini alat yaitu membutuhkan spidol, papan tulis, proyektor, dan laptop. Bahannya yaitu buku pendidikan agama Islam dan BB serta buku rujukan yang relevan.
Selanjutnya itu materi pembelajaran. Nah, di RPP ini membahas tentang masuknya Islam di Nusantara. Islam sudah ada di Indonesia sejak awal sekali, bahkan pada tahun 1267 sudah berdiri kerajaan Islam di Nusantara. Fenomena ini mengundang banyak penelitian dan beberapa sejarawan mengemukakan teori yang menjelaskan bagaimana akhirnya Islam bisa menyebar di Nusantara. Ada beberapa teori. Yang pertama teori Tiongkok, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Arab. Nah, berdasarkan teori ini Islam masuk pada abad ke-7 Masehi di pantai timur Sumatera melalui para ulama dari Damaskus, Syria, yang merupakan pusat dinasti Umayyah. Selanjutnya penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan melalui berbagai media, sedangkan penyebar agama Islam di Indonesia dilakukan oleh banyak golongan seperti para wali, ulama, pedagang, dan guru. Namun secara global Islam masuk di Nusantara melalui beberapa cara, yaitu yang pertama cara perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat tasawuf, yang kelima kesenian, yang keenam politik, dan yang ketujuh yaitu dengan cara dakwah. Pendatang muslim yang singgah di Indonesia, baik yang menetap maupun yang tidak menetap, sebagai dari mereka memang benar-benar sengaja dan berniat untuk berdakwah. Penyebaran Islam melalui berdakwah bukan hanya dilakukan oleh pendatang dari luar Indonesia. Lalu ada juga yaitu tentang pengenalan Wali Songo. Ada 9 wali, yaitu yang pertama Sunan Gunung Jati, salah seorang wali Songo yang bernama Syarif Hidayatullah, sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di daerah Cirebon. Lalu Sunan Ampel, atau yang memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau merupakan memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel. Yang ketiga yaitu Sunan Gresik, atau yang lebih dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Yang keempat yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang atau memiliki nama asli Raden Mahdum menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Yang kelima yaitu Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di Belambangan. Lalu Sunan Derajat, atau yang memiliki nama asli Raden Qasim. Dan yang ketujuh yaitu Sunan Muria, atau Raden Umar Said. Wali Songo yang sangat berjasa bagi penyebaran Islam di Nusantara pada daerah pedesaan. Selanjutnya yaitu Sunan Kudus, yang lebih atau memiliki nama asli Ja'far Shadiq. Dan yang kesembilan yaitu Sunan Kalijaga, yang memiliki nama asli Raden Sahid, yang dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara. Lalu yang terakhir yaitu penilaian. Yang pertama, penilaian terhadap pengetahuan bisa dilihat melewati tes tulis atau uraian, tes lisan, observasi saat diskusi dan penugasan. Yang kedua yaitu penilaian keterampilan, yaitu penilaian untuk kerja. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.